Jadi ini adalah video podcast pertama kita. Nah, karena ini video pertama kita, maka dari itu kita harus kenalan dulu dong. Harus banget. Karena kalau kata pepatah sih, tak kenal maka tak sayang. Ya udah nih langsung aja kenalin, nama gue Sasa dan teman gue Nurul. Tapi sebelumnya, pada tahu nggak sih kita bakal membahas apa di podcast ini? Kita bakal ngebahas Strategi media relation pada lembaga profit dan dan non-profit. Nah, tapi sebelumnya kalian udah pada tahu belum nih apa sih nama podcast kita? Nama podcast kita itu adalah Podcast Anak Komunikasi. Nah, langsung aja nih, karena kita mau ngebahas lembaga profit dan non-profit, jadi di sini gue sendiri akan ngebahas tentang lembaga non-profit dan temen gue Nurul bakal ngebahas lembaga profit. Ya udah deh, langsung aja. Oke, sebelum kita terjun ke media relation pada lembaga profit dan non-profit, gue bakal ngejelasin nih media relation itu apa. Nah, media relation itu sebenarnya alat dari PR. Nah, pada tahu nggak sih PR itu apa? Jadi, PR itu menurut Karlip adalah manajemen komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Fungsi dapat pula diartikan sebagai sebuah peranan, dalam hal ini adalah harapan publik terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh public relation sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang public relation. Nah, itu adalah pengertian dari PR. Nah, sekarang gue bakal ngejelasin tentang media relationnya. Media relation yang merupakan salah satu perangkat pendukung dan atau alat-alat humas, juga dikenal dengan istilah hubungan pers. Hubungan pers adalah usaha untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Media relation merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang public relation. Public relation yang berhubungan dengan media massa. Dalam hal ini adalah kegiatan publikasi perusahaan. Media relation penting dilakukan bagi seorang PR karena tujuan utamanya adalah untuk reputasi perusahaan. Jadi kita bisa paham nih dari yang gue jelasin tadi kalau media relation ini alat PR untuk mencapai tujuannya, yaitu memberikan citra positif bagi reputasi perusahaan dengan cara memberikan pemahaman bagi masyarakat luas melalui media massa. Jadi tuh kayak saling berhubungan gitu berarti ya, dari media relation, PR sampai si perusahaan ini. Iya, jadi media relation itu adalah alat PR untuk bikin citra positif bagi perusahaannya. Oke, contoh dari PR yang dilakukan PR seperti media gathering, terus press call itu termasuk dalam contoh dari PR tersebut. Nah, kita bakal ngejelasin nih pentingnya media relation bagi suatu perusahaan. Nah, ini bakal dijelasin oleh temen gue Sasa. Nah, karena tadi Nurul udah jelasin, ada backsound nggak apa ya? Langsung aja. Nah, karena tadi teman gue Nurul udah ngejelasin definisi dari media relation, PR. Nah, gue bakal ngasih tahu seberapa penting sih media relation itu untuk suatu lembaga atau perusahaan. Nah, pada tahu nggak sih seberapa penting? Jawabannya jelas, pasti penting banget guys. Kenapa sih gitu? Karena dalam perusahaan menjalin dan menjaga hubungan dengan media itu merupakan hal yang efektif untuk menjaga suatu citra atau reputasi organisasi. Bener nggak sih? Pasti benar. Nah, media relation ini sebagai wujud komunikasi dan mediasi antara suatu lembaga dengan publiknya. Nah, jika media relation ini berjalan dengan baik, maka sangat bermanfaat bagi aktivitas lembaga karena pihak media memberi perhatian pada isu-isu yang diperjuangkan. Itulah alasan mengapa media relation sangat penting bagi suatu perusahaan atau instansi. Jadi, intinya itu media relation ini dia tuh kayak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi dia kayak bisa menjalin hubungan, kan pasti penting banget dong. Kalau satu perusahaan gak menjalin hubungan dengan perusahaan lain, pasti mereka mau kerja sama siapa. Nah, itu makanya media relation penting banget. Oke. Karena tadi gue udah ngejelasin seberapa pentingnya media relation untuk perusahaan atau instansi, maka dari itu langsung aja nih
lembaga profit dan non profitnya. Pertama, Nurul bakal ngejelasin lembaga profit dulu. Oke, karena kita udah dengerin tadi seberapa pentingnya media relation itu bagi PR atau perusahaan. Nah, kita bakal ngasih tahu nih apa aja sih strategi media relation itu pada suatu perusahaan, gimana biar dia bisa bikin citra positif bagi perusahaannya untuk khalayak atau perusahaan saingannya atau temennya. Nah, jadi media relation pada perusahaan profit itu, gue bakal ngejelasin perusahaan profitnya dulu nih. Organisasi atau lembaga profit ini sering disebut juga dengan perusahaan atau korporasi. Jadi organisasi ini lebih berfokus pada keuntungan atau laba sebagai tujuan utamanya. Untuk itulah, maka badan ini disebut sebagai lembaga yang profit oriented. Oke. Nah, di sini gue bakal ngejelasin salah satu contoh strategi media relation pada lembaga profit, yaitu PT Semen Indonesia. Nah, PT Semen Indonesia melakukan ekspansi dengan melakukan pembangunan pabrik baru pada tanggal 16 Juli 2014. PT Semen Indonesia menggelar kegiatan peletakan batu pertama untuk mendirikan pabrik semen di Rembang. Hal ini menimbulkan insiden, yakni sejumlah warga menggelar aksi demo, terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dan tentara. Warga dihadang barikade polisi saat mencoba mendekat ke lokasi peletakan batu pertama. Sejumlah peserta aksi jatuh pingsan, sedangkan lainnya berteriak histeris. Dikutip dari murianews.com pada tahun 2014. Nah, kalau misalkan gue pengen nanya nih pendapat lo, kalau lo dengar dari berita yang lo kasih tahu tadi, apakah dapat memperburuk citra perusahaan sih di depan publik? Menurut gue sih pasti berpengaruh banget lah ya. Soalnya tuh gimana ya, dari cerita lo aja tuh kayak udah negatif kan. Jadi kayak berpengaruh banget gak sih buat citranya? Nah, dilihat dari yang tadi gue jelasin udah kelihatan kan ya, itu bakal menurunkan gimana sih citra perusahaan, jadi ke hal yang lebih negatif nih. Nah, di sini tuh peran penting PR sebagai orang yang menghubungkan antara khalayak dengan perusahaannya. Nah, di sini kita bisa melihat nih apa aja sih strategi media relation yang dilakukan PR-nya PT Semen Indonesia. Nah, di sini PT Semen Indonesia ini perlu strategi untuk mengembalikan citra positif perusahaannya sesuai dengan pernyataan Pak Noah selaku Public Relations PT Semen Indonesia bahwa suatu perusahaan dalam melakukan investasi atau ekspansi pasti ada pro dan kontra. Terlebih lagi, di Rembang ini belum pernah ada pabrik industri sehingga timbul ketakutan pada warga sekitar yang memiliki pengetahuan yang kurang mengenai industri yang mendorong warga sekitar untuk menolak adanya pembangunan pabrik PT Semen Indonesia. Nah, fenomena seperti yang dialami PT Semen Indonesia ini membutuhkan adanya hubungan yang baik antara public relation dengan media yang disebut sebagai media relation. Di berbagai organisasi bisnis Indonesia sudah mau menyebut salah satu bagian dari divisi public relation dengan nama tersebut. Nah, ada beberapa strategi yang dilakukan PT Semen Indonesia seperti pendekatan personal dengan wartawan, yaitu melakukan kegiatan personal relation berupa kegiatan yang dilakukan kepada wartawan secara langsung, seperti ketika wartawan ada ulang tahun, personel public relation ini bakal memberikan ucapan melalui pesan pribadi. Nah, kedua ada press conference PT Semen Indonesia yang ini dengan mengajak media ke lokasi pembangunan pabrik untuk melihat kondisi secara langsung. Lalu yang ketiga ada plan visit dan media education, yaitu kegiatan plan visit ini dilakukan public relation PT Semen Indonesia dengan mengajak wartawan ke pabrik PT Semen Indonesia yang sudah ada yaitu di Tuban dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan dan operasional di pabrik Tuban dan melihat manfaat apa yang akan didapatkan masyarakat sekitar dengan adanya pabrik tersebut. Lalu ada media education. Media education ini mengumpulkan wartawan dalam satu tempat untuk memberikan materi mengenai pembangunan pabrik semen di Rembang. Lalu ada media gathering. Media gathering ini dilakukan public relation PT Semen Indonesia dengan mengajak para wartawan dan keluarganya untuk berekreasi dengan tujuan untuk mempererat hubungan antara media dan institusi sehingga diharapkan akan berpengaruh pada proses produksi berita yang cenderung positif atau netral. Lalu ada reward media, terus ada kegiatan public relation seperti pemasangan iklan dan konsultan media. Nah, kegiatan-kegiatan public relation yang dilakukan untuk menjalin hubungan baik dengan media yang dilakukan public relation PT Semen Indonesia ini terdapat 10 kegiatan. Jadi yang pertama tadi ada personal relation, press conference, media visit, media lobby, fan visit, media education, media gathering, media, pemasangan iklan dan konsultasi media. Nah, itu tuh termasuk
pada yayasan Indonesia untuk memperoleh kembali citra positifnya di depan halayak ataupun di perusahaan-perusahaan temannya, karena supaya positif sehingga jadi untuk pengerjaan pabrik sendiri di Rembang itu bakal berjalan mulus. Nah, oke, abis ini gue udah melakukan penjelasan tentang media relation pada lembaga profit. Nah, sekarang bakal dijelasin Sasa media relation di lembaga non profitnya. Tapi berarti banyak banget dong ya strategi yang dibuat oleh PR itu sendiri ya. Banyak Berarti banget sebenarnya. bisa dong ya kalau misalnya suatu perusahaan kayak udah anjlok banget gitu, terus berarti itu emang benar-benar tugas si PR-nya untuk menaikkan lagi derajat si perusahaan. Iya, jadi PR-nya itu penting banget nih sebenarnya untuk perusahaan, karena itu tuh yang menghubungkan halayak dengan perusahaan itu biar citranya bagus, biar kayak para halayak juga percaya gitu loh sama perusahaan ini gitu. Nah, yaudah langsung aja nih, gue mau ngejelasin tentang media relation pada perusahaan non-profit. Tapi sebelumnya pada tahu nggak sih lembaga non-profit ini apa sih? Nah, lembaga non-profit ini merupakan suatu kumpulan dari beberapa individu yang mempunyai tujuan tertentu serta bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi nirlaba atau perusahaan non-profit telah menjadi salah satu komponen yang berperan penting di masyarakat, dan ternyata organisasi ini ada sejak era reformasi. Wah, berarti lama banget ya. Sehingga tanpa kita sadari dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak lembaga profit yang ikut terlibat. Nah, intinya ini lembaga profit merupakan lembaga yang tidak mengutamakan atau membutuhkan profit untuk menjalankan usaha atau kegiatannya. Karena si lembaga profit ini yaitu sumber dananya itu dari organisasi atau berasal dari donatur atau sumbangan orang-orang. Nah, tujuan dari lembaga non-profit ini sendiri agar dapat membantu masyarakat luas yang kurang mampu, khususnya dalam hal perekonomian. Jadi sih kalau lembaga non-profit ini yang gue jelasin itu dia emang benar-benar gak perlu sih, maksudnya gue mau untung nih, gue harus punya keuntungan, enggak, karena tujuan dia ini sebenarnya kayak lebih ke sosialisasi ya gitu. Jadi lebih ke jasa ya? Iya, lebih ke jasa. Contohnya nih misalnya gue di sini punya contoh lembaga yayasan. Nah, kalau yayasan ini, kenapa sih yayasan termasuk lembaga non-profit? Jadi karena perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Nah, isinya ini pokoknya dia kayak tentang peraturan si yayasan, tapi diganti. Contohnya itu misalnya kayak perubahan pasal 5 ayat 1 ini, dia berubah menjadi kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Berarti intinya itu si yayasan ini tuh dia nggak boleh ngasih upah ya berupa uang atau apapun itu pada pembina, pengurus, dan pengawas. Namun pada ayat 2 terdapat pengecualian nih, yaitu dapat menerima gaji apabila bukan pendiri, pembina, dan pengawas yayasan dan melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Nah, jadi kalau menurut gue sih ya dari ayat 2 ini sangat berkaitan dengan pasal 5 ayat 1. Kalau ayat 1 ini kan dia bilang katanya kalau misalnya si yayasan ini nggak boleh ngasih gaji atau upah kepada pembina, pengurus, dan pengawas. Tetapi diteruskan oleh ayat 2 kalau misalnya sebenarnya yayasan ini boleh memberi upah gaji, tapi di pengecualian di antara 3 itu. Jadi
si yayasan ini boleh ngasih gaji atau upah kayak kepada yang lainnya itu, tetapi mereka termasuk pengurus dari yayasan itu sendiri. Jadi cuma 3 aja sih ya yang nggak boleh, pokoknya tuh nggak boleh dia tuh ngasih si pembina, pengurus, dan pengawas. Di antara 3 itu boleh, tapi masih tetap pengurus dari yayasan itu sendiri. Nah selanjutnya ini ada juga pasal 5 ayat 3, yaitu tidak ada ketentuan, hanya sesuai kemampuan si pembina yayasan itu sendiri. Jadi si yayasan ini boleh memberikan gaji atau upah itu gak ada ketentuannya. Misalnya kayak si yayasan ini tuh harus ngasihnya tuh berapa itu nggak dipatokin karena udah ada pasalnya. Jadi itu sesuai kemampuan si pemilik yayasan itu sendiri. Nah, udah dijelasin juga kan ya kalau misalnya dananya si yayasan ini berasal dari donatur atau orang-orang yang kayak mau ngasih donatur aja ke yayasan itu sendiri. Kayak misalnya sih contoh gampangnya kayak yayasan panti asuhan aja ya, kan pasti banyak tuh kayak orang-orang yang sosialnya tinggi memberikan sedekah lah untuk si yayasan itu. Jadi untuk para stafnya itu yang dapat gaji itu nggak perlu sesuai dengan bukan UMR ya? Iya, sesuai. Karena tadi gue udah ngejelasin tentang perusahaan non-profit, sorry ya. Jadi selanjutnya gue sama Nurul bakal ngasih tahu apa sih perbedaan perusahaan profit dan non-profit. Selain dari sisi profit kedua perusahaan ini itu sebenarnya masih banyak perbedaannya. Nah yang pertama ini dalam hal kepemilikan. Kalau misalnya perusahaan non-profit ini gak jelas ya, pemiliknya ini gak jelas karena bisa si anggota, bisa klien, atau bisa si donatur karena memang gak ada tingkatan di dalam perusahaan non-profit. Sedangkan untuk lembaga profit, pemiliknya itu jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Biasanya pemilik lembaga adalah orang yang mendirikan perusahaan tersebut. Jadi udah pasti yang punya perusahaan itu si pendiri. Sedangkan kalau si non-profit ini karena setara, kayak nggak ada tingkatan, jadi kayak bisa si klien, bisa si anggota, atau bisa si donatur juga itu yang punya perusahaan. Jadi kalau untuk di perusahaan profit itu ada tingkatan kan ya, biasanya tingkatan kayak staff, CEO, manajer. Jadi kayak udah kelihatan dari tingkatan itu aja mereka memiliki kayak perbedaan setiap tingkatan itu. Oke, yang kedua tuh ada untuk donaturnya pun terdapat perbedaan. Organisasi nirlaba bukannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Nah, kalau di sini kan kelihatan tuh organisasi nirlaba itu membutuhkan donatur sebagai sumber pendanaan dari sumber daya mereka. Kayak tadi yang dibilang sama Sasa tentang yayasan itu uang yang mereka dapatkan itu dapatnya dari donatur. Sedangkan kalau untuk perusahaan biasanya mereka menjual produk dan jasa mereka, lalu keuntungan itu yang didapatkan untuk mendanai perusahaan mereka. Nah, betul. Terus ada lagi nih yang terakhir itu, kalau dari sisi pertanggungjawaban pada organisasi profit telah jelas siapa yang menjadi dewan komisaris, yang kemudian memilih seseorang direktur pelaksana. Dan sedangkan kalau misalnya organisasi yang non-profit ini, hal ini tidak mudah dilakukan karena emang dia udah nggak punya dewan komisaris juga, terus direktur pelaksana kan jadi kayak gak tau lah itu tatanannya gak terlalu jelas. Yang penting kan mereka punya tujuan yang sama, yaitu untuk membantu seseorang atau mendirikan suatu perusahaan jasa yang memiliki manfaat untuk orang lain. Jadi pertanggungjawaban di organisasi nirlaba ini nggak jelas ya? Iya nggak jelas, kayak
yang penting sih tujuan mereka sama nih, jadi ya saling membantu aja. Oke, sekian penjelasan dari gue dan Sasa mengenai strategi media relation pada perusahaan profit dan non-profit. Semoga apa yang kita jelasin ini bakal memberikan ilmu lebih pada kalian. Semoga ilmu yang kita berikan juga bermanfaat untuk kalian. So, see you next time.